Baik, berikutnya kalau imam batal di tengah jalan. Lagi solat Isya rakaat kedua batal. Buang angin misalnya. Ya, dia tahu dia buang angin, mungkin yang lain enggak dengar tapi dia tahu ya. Apa yang dia lakukan? Apakah dia lanjutkan solatnya? Tidak boleh dia lanjutkan karena dia batal apa? Solatnya. Maka dalam hal ini ada 4 kemungkinan yang bisa dia kerjakan jika dia batal di tengah jalan. Yang pertama, dia melakukan istikhlaf, dia tunjuk orang untuk menggantikannya. Dia batal, dia tunjuk, makanya yang di belakang itu harus orang pilihan. Dia tinggal tunjuk, suruh gantiin dia, boleh, kamu gantiin. Maka dia pergi, yang tadi digantiin, maka maju. Atau dia selalu sampaikan, kalau saya batal kamu yang ganti ya. Pengganti pertama, pengganti kedua, pengganti ketiga. Ya. Jadi mereka saling mengerti. Dan ini yang dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Waktu Umar ditikam oleh seorang majusi, Abu Lu'lu' al-Majusi, maka Umar baca surat pada rakaat kedua, tiba-tiba suaranya hilang. Maka ternyata dia ditikam oleh Abu Lu'lu' al-Majusi. Maka Umar pun menunjuk Abdurrahman bin Auf untuk menggantikan Umar. Jadi dia tunjuk Abdurrahman bin Auf untuk jadi. Maka Abdurrahman bin Auf kemudian solat dengan solat yang ringan agar solat segera selesai. Padahal kebiasaan kalau di waktu subuh baca surat dengan surat yang panjang. Tetapi karena terjadi kejadian, maka Abdurrahman bin Auf baca dengan ringan kemudian selesaikan solat. Ketika suara Umar hilang, jamaah di belakang tidak tahu kalau dia ditikam. Karena Masjid Nabawi luas dan jamaah dulu tidak ada mic. Maka yang di belakang mengucapkan Subhanallah, Subhanallah. Mereka menyangka Umar lupa. Padahal Umar sedang ditikam. Ini dalil bahwasanya kalau seorang batal dia boleh nunjuk orang lain untuk menggantikan sebagaimana dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu menunjuk siapa? Abdurrahman bin Auf. Ini cara pertama. Cara kedua ya. Jika imam tidak menunjuk seorang pun jadi penggantinya, tiba-tiba dia batal, dia pergi, maka salah seorang dari makmum meskipun tidak ditunjuk dia boleh maju. Ya, pada imam pergi sudah, dia sudah buyar, tinggal maju. Tinggal maju menggantikan imam meskipun tidak ditunjuk. Kemudian kondisi yang ketiga, jika imam tidak menunjuk dan tidak ada yang mau maju karena mungkin enggak enak dan yang lainnya, maka masing-masing boleh lanjutkan solatnya sendiri-sendiri. Kalau ditunggu-tunggu ternyata enggak ada yang maju-maju, ya sudah masing-masing lanjutkan solat apa? Sendiri-sendiri. Dan ini yang pernah dialami oleh Muawiyah radhiyallahu taala anhu. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, "Ini istakhlafal imamu faqad istakhlafa Umar wa Ali." Ya, kalau imam batal maka dia boleh menunjuk penggantinya sebagaimana Umar dan Ali. Umar menunjuk orang yang menggantikan, Ali juga menunjuk orang yang menggantikannya. Wa in sallau wahdanan, kalau ternyata imam tidak menunjuk maka masing-masing jamaah salat sendiri-sendiri menyempurnakan. Wa qad faqad tu'ina Muawiyah wa sallan nas. Muawiyah waktu ditikam maka orang salat sendiri-sendiri. Jadi kisahnya Muawiyah ini radhiyallahu ta'ala anhu, ada 3 orang Khawarij, mereka berkumpul. Mereka ingin membunuh sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khawarij tersebut, 3 orang tersebut adalah Abdurrahman bin Muljim yang membunuh Ali bin Abi Thalib. Kemudian satunya kalau enggak salah Bakar bin Abdillah atau siapa ya, dia yang membunuh, yang ingin menikam Muawiyah. Yang kemudian yang ketiga adalah Amr At-Tamimi yang dia membunuh Amr bin As. 3 orang ini berkumpul ya, atau Al-Barak bin Abdullah. Kemudian Amr At-Tamimi, 3 orang ini, Abdullah bin Mujim, Barak bin Abdullah, kemudian Amr At-Tamimi, mereka berkumpul dan mereka bersumpah, kita akan membunuh 3 orang penjahat besar di dunia ini. Kamu tugasnya bunuh Ali, Abdullah bin Mujim, Barak membunuh Muawiyah, Amr membunuh Amr bin As. Ali bin Abi Thalib di Kufah, Muawiyah di Syam, Amr bin As di Mesir. Maka mereka bersepakat bersumpah untuk membunuh 3 orang ini. Kapan? Di hari tanggal 17 bulan Ramadan. Karena mereka menganggap ini adalah ibadah yang sangat mulia, hendaknya dikerjakan di bulan Ramadan. 17 bulan Ramadan ya. Oleh karena orang Khawarij begitu, mereka menyangka membunuh kaum muslimin itu jihad yang luar biasa dan langsung membuat mereka masuk dalam surga. Sehingga terkadang mereka ngebom di masjid.
Ini sudah hal yang biasa, sejak zaman dahulu juga sudah ada. Akhirnya tiga-tiga ini pergi, yang satu ke Kufah, yang satu ke Mesir, yang satu ke Syam. Abdurrahman bin Muljim hendak membunuh Ali. Maka dia simpan pisaunya, kasih racun, ya, 40 hari dikasih racun. Kemudian kebiasaan Ali bin Abi Thalib sebelum subuh keluar membangunkan orang untuk salat. Maka kemudian pas Ali keluar, maka dia tikam Ali di kepalanya sampai darah mengalir ke jenggotnya. Dan ini sudah pernah dikabarkan oleh Nabi SAW bahwasanya kau akan meninggal dengan cara demikian. Maka Ali bin Abi Thalib pun mati syahid, ya, dibunuh oleh Abdurrahman bin Muljim. Sebelum meninggal Ali mengatakan, kalau saya mati gara-gara tikaman ini, maka jangan kalian melakukan muslah, jangan kalian cincang Abdurrahman bin Muljim, karena Nabi melarang, ya. Nabi melarang. Intinya yang kedua adalah Amr At-Tamimi hendak membunuh Amr bin Al-As. Qadarullah, pada hari tersebut Amr bin Al-As sakit. Maka dia suruh penggantinya Kharijah untuk jadi imam. Maka Kharijah keluar untuk salat subuh, maka ditikamlah oleh Amr. Yang ternyata yang mati Kharijah bukan Amr bin Al-As. Maka tersebutlah suatu pepatah, ada yang mengatakan Amr bin Al-As mengatakan, "Arata amran fa aradallahu Kharijah." Kau ingin bunuh Amr bin Al-As, tapi Allah berkehendak yang meninggal siapa? Kharijah. Kenapa? Dia rupanya sakit, disangka imamnya Amr bin Al-As, ternyata bukan. Akhirnya yang meninggal Kharijah. Yang ketiga Muawiyah. Muawiyah menjadi imam salat, jadi semua dibunuh salat subuh, subhanallah. Salat subuh 17 Ramadan, ya. Khawarij, ya. Mereka menyangka membunuh para sahabat ini dapat pahala luar biasa. Tatkala mereka ingin membunuh Muawiyah, ternyata Muawiyah penjaganya banyak. Akhirnya dia tidak mampu, maka dia pun menikam, kalau tidak salah mengenai pantatnya Muawiyah atau di atasnya sedikit. Maka Muawiyah lagi ruku atau lagi sujud ditikam, maka dia tidak bisa melanjutkan salat, maka dia mengatakan kepada para jamaah, "Atimu salatakum," salat sendiri-sendiri. Maka akhirnya mereka salat sendiri, tidak ada yang menggantikan apa? Muawiyah. Terus Muawiyah mengatakan, apakah ditanya sama orang yang ahli, apakah ini pedang atau pisau ini ada racunnya? Ternyata dicium enggak ada racunnya. Akhirnya Muawiyah selamat, tidak meninggal gara-gara tikaman tersebut. Paham? Tapi intinya maksud saya, Muawiyah waktu ditikam tidak ada orang yang menggantikannya. Tapi masing-masing salat apa? Sendiri, ya. Jadi kalau menjadi suatu kasus imamnya tahu-tahu pergi, yang lain juga semua bingung, ini gimana? Woi, sudah, ente salatnya sendiri selesaikan. Salatnya sendiri selesaikan, tidak mengapa. Atau kemungkinan yang keempat, kalau seorang imam batal, maka dia boleh suruh makmum tunggu. Dia boleh suruh makmum apa? Tunggu, ya. Dan ini pernah terjadi kepada Nabi SAW. Saya bacakan hadisnya dari Abu Bakrah radhiyallahu anhu, diriwayatkan Abu Daud dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah taala, anna Rasulullah SAW dakhala fi salatil fajr. Rasulullah SAW Allahu Akbar, takbir salat subuh. Tiba-tiba fa'au ma'a biyadihi an makanakum. Tiba-tiba Nabi bilang, "Makan, tenang, jangan pergi." Nabi pulang ke rumah, Nabi mandi junub, kemudian Nabi keluar, wa ra'suhu yaqturu, dan airnya masih mengalirkan air, kemudian Nabi fasalla bihim, Nabi lanjutkan salat, ya. Jadi Nabi rupanya waktu Allahu Akbar, Nabi lupa ternyata dia belum mandi apa? Junub. Kata Nabi, "Tunggu." Nabi ke rumah mandi, kemudian Allahu Akbar. Jadi ini juga boleh seperti ini. Bukan cuma batal buang angin, ini mandi apa? Mandi junub. Dan ini pernah terjadi pada seorang imam di masjid, namanya Imam Ali Al-Huzaifi, Syekh Ali Al-Huzaifi. Dan ini sampai ramai waktu itu di YouTube. Jadi Syekh Ali Al-Huzaifi hafizahullah taala, dia salat Allahu Akbar di Masjid Nabawi. Allahu Akbar. Semua orang takbir, Allahu Akbar. Tidak lama kemudian rasanya dia batal. Kemudian dia mengatakan, "Intaziru daqiqah." Tunggu sebentar. Tunggu sebentar. Kemudian dia pergi. Itu jamaah ada yang lihat ini. Sampai heboh waktu itu. Terus dia kembali lagi. Setelah dia wudu kembali lagi lanjut. Allahu Akbar. Dia lanjutkan salat. Itu sampai heboh. Ini imam kok begitu. Ada yang mencela, ada yang menghina. Ini menunjukkan Syekh Ali Hudhaifi orang yang faqih. Dan dia ngajar di Masjid Nabawi. Dia bukan orang bodoh. Dia tahu apa yang harus dia lakukan. Ternyata justru itu yang benar. Yang komentar netizen yang bahlul. Paham? Dan itu yang benar, ya. Jadi boleh, ya. Tapi kalau saya, mending saya suruh orang lanjutkan daripada nunggu saya mandi junub. Karena Nabi rumahnya kan dekat, rumah Aisyah, tinggal balik sebentar, kemudian balik mandi, bisa langsung lanjutkan apa? Salat, ya. Jadi
Ini yang bisa dilakukan oleh seorang imam kalau dia batal di tengah jalan. Dia bisa nunjuk orang gantikan, atau kalau dia tidak tunjuk bisa ada makmum yang maju. Kalau enggak, makmum bisa melanjutkan solat sendiri-sendiri sampai selesai. Ya, atau kalau terjadi sesuatu dia wudu, dia balik lagi.